Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjan Mandala Putra, asal cabang Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Kanda Bahrudin terkait dengan KMU yang subtemanya adalah oligarki politik dan masa demokrasi Indonesia di tengah guncangan geopolitik. Di sini sebelum saya masuk ke tiga suku yaitu KMU, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kepemimpinan dulu, yaitu kepemimpinan, organisasi, dan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kepemimpinan. Di sini pengertian kepemimpinan adalah suatu seni untuk mempengaruhi orang, atau suatu planning, thwarting dan usaha-usaha lain untuk mempengaruhi orang dengan maksud untuk tujuan bersama. Di sini bagaimana menciptakan suatu komisariat yang sebagai jantung pengkaderan yang menghasilkan kader yang kualitas insan cipta. Di sini tugas suatu pemimpin harus benar-benar konkret, sehingga pada suatu kader harus diikutkan pada kepemimpinan atau berpatokan kepada kepemimpinan. Di sini juga dijelaskan suatu organisasi, yaitu organisasi adalah suatu kelompok atau suatu orang yang sifatnya tidak beda dan dipersatukan oleh suatu organisasi dan memiliki tujuan yang bersama, dan sifat-sifatnya juga tidak berbeda di sana, sehingga menciptakan kader-kader yang militan, yaitu contohnya di HMI. Sehingga dalam suatu pemimpin sama organisasi itu berkaitannya adalah bagaimana organisasi itu berjalan tanpa pemimpin. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang manajemen, yaitu suatu seni untuk bagaimana memanajemen waktu. Di sini kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan, manajemen, dan organisasi, di sini pasti sangat berkaitan, karena pada suatu organisasi kalau tidak bisa memanajemen waktu agar sesuatu organisasi itu berjalan dengan lancar, pasti akan membutuhkan suatu pemimpin, yaitu pemimpin yang sikap dan wataknya harus dituruti, harus digugu, dan harus ditiru sama setiap bawahannya, atau setiap, contohnya kalau di kader HMI yaitu setiap semua anggota dan semua kader. Di sini pemimpin juga memiliki tipe-tipe, yaitu pertama yaitu tipe yang otoriter, yang karismatik, yang oligarki, dan lain-lain. Sehingga pada tipe kepemimpinan karismatik, yaitu sejak lahir dari ibunya, sehingga seperti contohnya Insinyur Soekarno, yaitu memiliki tipe kepemimpinan karismatik. Yang kedua yaitu demokrasi. Di sini demokrasi adalah suatu sistem pemimpin yang memiliki tujuan atau berpendapat bebas, yaitu semua anggota berkehendak bebas, sehingga untuk rakyat, oleh rakyat, dan diluangkan pada rakyat juga. Dan di sini juga dijelaskan bahwa di setiap organisasi harus memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau konstitusi, sehingga gerak-gerak para kader dan gerak-gerak pemimpin harus sesuai dengan pedoman pengkaderan dan anggaran rumah tangganya, sehingga mampu mewujudkan yaitu kualitas insan cipta, yaitu terbinanya insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernapaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalam suatu organisasi harus tetap mensupport yang dalam arti tetap menggairahkan semangat kadernya sebagai seorang pemimpin, sehingga organisasi itu berjalan dengan lancar. Dan pada suatu pemimpin harus bersifat jujur, amanah, patonah, dan dapat dipercaya sesuai dengan sifat-sifat Nabi SAW pada saat kepemimpinan. Mungkin cuma itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.